Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari, NIM 2018-175 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Di sini saya akan membahas materi tentang penilaian risiko. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan proses audit dalam fokus. Penilaian risiko adalah topik penting yang akan kita bahas di bab ini dan bab berikutnya. Dalam bab ini, kami memulai dengan diskusi tentang berbagai phase audit, yaitu phase penilaian risiko, phase resimen risiko, dan phase pelaporan. Pada tahap penilaian dan pelaporan risiko, auditor mengadopsi pandangan luas tentang klien secara keseluruhan dan industri tempatnya beroperasi. Selama phase penilaian risiko suatu audit, penilaian dilakukan terhadap risiko salah saji material atau kesalahan dan kecurangan yang signifikan dapat terjadi dalam pelaporan keuangan klien. Dengan memahami di mana risiko paling signifikan, auditor dapat merencanakan audit mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di tempat dengan risiko terbesar. Selama fase penilaian risiko audit, seorang auditor akan mendapatkan pemahaman tentang klien mereka, kontrol internal klien mereka, lingkungan teknologi informasi klien mereka, lingkungan tata kelola perusahaan klien mereka, dan prosedur penutupan klien mereka. Auditor akan mengidentifikasi pihak terkait, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status kelangsungan hidup klien mereka, serta akun dan golongan transaksi yang signifikan yang akan membutuhkan perhatian audit yang cermat untuk mengukur risiko salah saji material. Dan semuanya akan dijelaskan di bab ini. Proses yang diadopsi ketika memperoleh pemahaman tentang klien juga dijelaskan secara rinci dan akan dijelaskan di bab ini juga. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan sistem dan proses dalam perusahaan yang digunakan sebagai pedoman dan kontrol, dan akan dijelaskan di bab ini. Sistem TI klien digunakan untuk merekam proses dan melaporkan catatan akuntansi. Selama fase penilaian risiko audit, seorang auditor akan menilai kecukupan sistem TI klien mereka. Proses ini juga dibahas dalam bab ini. Bagian terakhir dari bab ini mencakup pembahasan tentang prosedur yang digunakan oleh auditor untuk menilai prosedur penutupan klien mereka, dan akan dijelaskan di bab ini juga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tahapan audit. Fase utama audit adalah penilaian risiko, respon risiko dan pelaporan. Setelah penerimaan klien atau keputusan lanjutan dibuat, tahap pertama audit adalah menilai risiko klien dan merencanakan audit. Fase penilaian risiko. Merencanakan audit laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor merencanakan audit mereka dan menilai risiko untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji material. Yang kedua, fase respon risiko. Respon risiko melibatkan pengujian atas pengendalian transaksi dan saldo akun. Jika auditor berencana untuk mengandalkan sistem pengendalian internal mereka akan melakukan pengujian pengendalian. Auditor akan melakukan pengujian substansif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substansif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Pengujian ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor ketika menentukan apakah menurut pendapat mereka laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Yang ketiga, menyimpulkan dan melaporkan audit. Tahap terakhir dari audit melibatkan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan dan tiba pada pendapat mengenai kebenaran dan keadilan dari laporan keuangan. Opini auditor diungkapkan dalam laporan audit.
Pada tahap audit ini, seorang auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol transaksi dan saldo akun. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang klien. Pada tahap awal setiap audit harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan berisi salah saji material karena 1. Sifat bisnis klien. Yang kedua, industri tempat klien beroperasi. Yang ketiga, tingkat persaingan dalam industri tersebut. Yang keempat, pelanggan dan pemasok klien. Yang kelima, lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. ASA 315 memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil saat memperoleh pemahaman tentang klien. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor akan mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Yang pertama, tingkat entitas. Auditor harus memiliki pemahaman atau pengetahuan rinci tentang klien mereka. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan mengajukan pertanyaan kepada klien tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Yang kedua, tingkat industri. Pada tingkat industri ini, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekan dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Pertimbangan lain adalah tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Contoh, prosedur minuman ringan dipengaruhi oleh cuaca, yaitu pendapatan bersifat musiman, dan selain itu, persaingan umumnya kuat. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Setelah kita mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien, kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Auditor prihatin dengan kerentanan klien mereka terhadap perusahaan ini dan kemampuan untuk menahan tekanan ekonomi. Yang ketiga, risiko kecurangan. Selama fase penilaian risiko audit, auditor akan menilai risiko salah saji material karena kecurangan. Ketika menilai risiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Ini berarti bahwa auditor harus tetap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanya, dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh dan memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Auditor tidak boleh berasumsi bahwa pengalaman masa lalu mereka dengan manajemen klien dan staf menunjukkan risiko penipuan ini. Fraud adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal melalui penggunaan penipuan. Auditor dapat menggunakan tanda bahaya untuk memperingatkan mereka tentang kemungkinan terjadinya penipuan. Tanda bahaya tersebut meliputi 1. Pergantian karyawan yang tinggi. 2. Personel keuangan utama yang menolak untuk mengambil cuti. Yang ketiga, manajemen yang terlalu dominan. Yang keempat, praktik kompensasi yang buruk. Yang kelima, pelatihan yang tidak memadai program. Yang keenam, struktur bisnis yang kompleks. Yang ketujuh,
Tidak ada atau tidak efektif staf audit internal. Yang kedelapan, pergantian auditor yang tinggi. Yang kesembilan, transaksi yang tidak biasa. Yang kesepuluh, kontrol internal yang lemah. Yang pertama ada insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi klien untuk melakukan kecurangan. Meskipun contoh yang diberikan di bawah ini menunjukkan bahwa klien mungkin cenderung melakukan penipuan, mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa penipuan telah terjadi. Ketika auditor mengetahui salah satu faktor resiko ini dalam isolasi atau kombinasi, mereka akan merencanakan auditnya untuk memperoleh bukti terkait dengan setiap faktor risiko. Yang kedua, peluang untuk melakukan kecurangan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kecurangan lain telah dilakukan untuk menilai apakah peluang yang sama ada di klien. Yang ketiga, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Yang keempat ada going concern. Selama setiap phase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap sebagai kelangsungan usaha. Konsep going concern diperkenalkan di sini dan akan muncul kembali di seluruh teks ini. Asumsi kelangsungan usaha dibuat jika diyakinkan bahwa perusahaan akan tetap menjalankan bisnisnya di masa mendatang. Berdasarkan asumsi ini, akan dinilai atas dasar bahwa aset tersebut akan terus digunakan untuk tujuan menjalankan bisnis dan kewajiban dicatat dan diklasifikasi sebagai lancar dan tidak lancar atas dasar bahwa klien akan membayar hutang pada saat jatuh tempo. Yang pertama ada indikator risiko going concern untuk setiap klien. Auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi going concern valid. Ada sejumlah indikator yang sendiri atau gabungan dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin berisiko. Daftar lengkap peristiwa dan kondisi yang menimbulkan keraguan pada asumsi kelangsungan hidup disediakan dalam ASA 570. Indikatornya yaitu 1. Resiko hutang terhadap ekuitas yang signifikan. 2. Pinjaman jangka panjang yang mencapai jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif. Yang ketiga, kerugian yang berkepanjangan. Yang keempat, ketidakmampuan untuk membayar hutang saat jatuh tempo. Yang kelima, pemasok keengganan untuk menyediakan barang secara kredit. Yang keenam, kehilangan pelanggan yang signifikan. Yang ketujuh, ketergantungan yang berlebihan pada beberapa pelanggan atau pemasok. Yang kedelapan, pergantian staf yang tinggi. Kesembilan, hilangnya personel kunci yang sudah lama berdiri. Yang ke-10, staf sering mogok. Setelah auditor memiliki pemahaman tentang proses yang digunakan oleh manajemen, yang mungkin mencakup persiapan yang cermat dari proyeksi arus kas dan anggaran terperinci. Mereka akan menilai kecukupan proses tersebut dan melakukan prosedur tambahan jika perlu. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, prosedur lebih lanjut akan dilakukan. Memberikan daftar prosedur audit yang sesuai. Ini termasuk 1. Penilaian arus kas. 2. Penilaian item pendapatan dan pengeluaran.
Yang ketiga, penilaian laporan keuangan interim. Yang keempat, tingkat lanjut kontrak hutang, tingkat dewan dan pertemuan lainnya, tingkat diskusi dengan manajemen, klien, dan pengacara. Yang terakhir, identifikasi dan penilaian faktor-faktor untuk meringankan. Yang kedua, risiko going concern, faktor-faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah, tetapi memiliki surat dari bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan, surat tersebut mengurangi, tetapi tidak menghilangkan risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak valid. Faktor mitigasi lainnya termasuk surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Menurut ISX, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Pengendalian dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan auditing. Pendekatan praktis kelangsungan hidup perusahaan. Dewan Tata Kelola Perusahaan (ASX) menerbitkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan rekomendasi praktik terbaik pada tahun 2003 dan memperbaharuinya pada tahun 2007, 2010, dan 2014. Prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan berisi prinsip-prinsip utama dan rekomendasi yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ASX. Tidak diharapkan semua perusahaan yang terdaftar akan mengikuti semua pedoman ini. Sebaliknya, ASX menyarankan agar semua perusahaan mempertimbangkan rekomendasi sebagai sarana untuk memperbaiki struktur perusahaan, meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Yang keenam, teknologi informasi. Ketika memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien mereka terkait dengan teknologi informasi. TI adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan, yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, dan koreksi seperlunya, transfer ke buku besar dan kompilasi laporan keuangan. ASE 315 mensyaratkan auditor mendapatkan pemahaman tentang sistem TI klien dan risiko yang terkait. Risiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak dan data, kesalahan dalam pemrograman, kurangnya cadangan dan hilangnya data, akses tidak sah ke data dapat terjadi jika ada keamanan yang tidak memadai atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Akses tidak sah dapat menyebabkan data hilang atau terdistorsi. Akses tidak sah ke program komputer dapat mengakibatkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Akses dapat dibatasi dengan berbagai cara, termasuk melalui program keamanan, seperti keylog dan kata sandi. Yang ketujuh, prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Pendapatan dan pos pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang berhubungan dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan. Akrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan sepenuhnya mencerminkan potensi kewajiban di masa depan. Dari perspektif audit, ada risiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Auditor prihatin bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Ini adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Merupakan tanggung jawab auditor untuk memastikan bahwa klien mereka telah
menerapkan prosedur penutupan dengan tepat. Seorang auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Selain laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan atau setengah tahun untuk keperluan internal dan atau eksternal. Seorang auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Jika terdapat selip yang signifikan di mana prosedur penutupan tidak memadai dan transaksi selalu dicatat dalam periode pelaporan yang sesuai, auditor akan berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan pengujian terperinci di sekitar akhir tahun. Jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk melaporkan hasil yang baik, terdapat risiko bahwa pendapatan yang diperoleh setelah akhir tahun akan dimasukkan dalam pendapatan tahun berjalan dan biaya yang dikeluarkan sebelum akhir tahun akan dikecualikan. Jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk memperlancar pendapatan dan tidak melaporkan setiap peningkatan yang tidak terduga, terdapat risiko bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum akhir tahun akan dikeluarkan dari pendapatan saat ini dan biaya yang dikeluarkan setelah akhir tahun akan dimasukkan. Dalam kedua kasus, auditor akan menjamin transaksi yang dicatat mendekati akhir tahun ke dokumentasi sumber dan mengkonfirmasi bahwa semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Ya, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan di sini kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.